Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatat darussalam. Al-Mukarram Bapak Muhammad Hendri yang sama-sama kita hormati, malam ini kita tambah satu nama, Muhammad Hendri. Kenapa Pak? Saya tuh mencermati Pak Hendri sejak bertemu tahun 2017. Bagi kita bagaimana ceramah beliau. Waktu itu dahsyat juga. Singkat padat, kurang 5 menit selesai. Jos. Malam ini lebih dahsyat lagi. Wah, ini cocok ini. Makanya Pak Anies nanti kalau sambil tak datang, Pak Hendri hasil ceramah. Nampaknya cocok pula Pak Anies. Bapak Ketua RT dan juga Ketua Hadro, Ketua Panitia Bapak Anies Fauzi yang sama-sama kita hormati. Beliau ini luar biasa. Kenapa? Karena asal daerah beliau itu tempat saya ngaji dan sekolah. Beliau dari Salatiga, saya dulu tuh mannya man Salatiga. Pondoknya juga di pesantren di Salatiga. Anida dan wakil ketua RW ya Pak ya, yang sama-sama kita hormati. Segenap pengurus masjid, wabil khusus imam masjid yang sama-sama kita muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi di awal mendengar, barusan kemarin mengikuti ceramah Isra Mi'raj, betul ya Pak ya, di Masjid Al Hidayah. Lalu sini Musola Al Hikmah, sana musola juga Pak Masjid, musola. Saya teringat ada orang yang mengatakan bisa-bisa bosan karena apa, itu saja. Tapi makalah ulama itu, kalau orang pengen jadi ahlinya jangan bosan Pak. Meskipun yang terima itu saja. Contohnya Pak Hendri datang ke musola, tengok jamaah bagi duit 100.000, 100.000, 100.000. Senang enggak? Yang pertama senang, insya Allah terwujud. Berikutnya malam Jumat udah Pak Anies datang lagi, kasih 100.000, 100.000, 100.000. Senang enggak? Apa bosan? Datang berikutnya lagi, dibuka lembarnya sama 100.000. Bosan apa bosan? Oh enggak, senang. Ini jadi doa. Kalau ada orang yang bosan itu error. Jadi kalau malam hari ini kita kemana Isra Mi'raj, sekarang Isra Mi'raj itu berarti ahlinya. Berarti itu tandanya itu istiqomah. Ini sudah siap ya, jangan lama-lama ya. Karena jam 10 harus selesai katanya. Nah, baik, saya singkat saja. Saya akan menerangkan sesuatu yang tidak diterangkan oleh Ustaz yang sebelumnya barangkali. Barangkali, kalau ada sama ya kelaskan saja. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama sebagaimana yang dibaca oleh Qorik tadi dan juga oleh Pak Fauzi, Pak Anies Fauzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah. Kalau saya di kampung itu terus Allah, sini kok ngomong. Oh makan ya. Ya baik. Singkatnya, kalau kita artikan mungkin per kata sudah diterangkan. Inti dari ayat ini adalah Allah Zat yang Maha Suci dengan kalimat tasbih mengungkapkan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Penggalannya sampai di situ. Jadi ungkapan yang pertama ini Maha Suci. Al-Quran ini istimewa Bu. Maha Suci itu sesuatu yang maha dahsyat.
kita ucapkan. Kita melihat sesuatu yang mengagumkan itu biasanya ucapkan subhanallah. Betul Bu? Jadi kalau kita mendengar sesuatu musibah yang kita ucapkan innalillah. Kalau kita senang mendapatkan sesuatu alhamdulillah. Menjadi sesuatu yang menakjubkan dan mengagumkan gumunake bahasa Belanda subhanallah. Ini ungkapan subhanallah. Artinya ini bukan suatu mimpi tapi kenyataan. Kan begitu. Itu Rasulullah itu kenyataan. Diperjalankan berbeda dengan jalan sendiri. Kemarin barangkali sudah diterangkan. Namun dalam hal ini ada peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama Rasulullah dibelah dadanya. Pernah dengar Bu ya? Rasulullah dibelah dadanya itu 2 kali Bu. Pertama ketika beliau masih anak-anak dibelah. Yang kedua menjelang Isra Mi'raj. Saat itu beliau ada di Hijr Ismail sekitar Ka'bah. Satu riwayat mengatakan beliau ada di rumah Ummi Hani. Ummi Hani ini adalah kakaknya Sayyidina Ali. Nah, jadi Sayyidina Ali dengan Rasulullah itu sepupu. Ini kakaknya Ummi Hani. Dibelah bukan berarti Rasulullah itu kotornya, tidak. Rasulullah itu suci. Tapi ini simbol ketika kita hendak menghadap Allah, maka hendaklah bersuci. Ibu-ibu pernah kan belum batal wudhu lagi pernah? Berarti kan bukan hadas dan bukan najis. Seperti gambarannya. Jadi Rasulullah. Jadi kalau ada ustaz yang menerangkan dibersihkan kotornya, tidak. Rasulullah nggak ada kotoran dalam dirinya, bersih, suci. Tapi itu adalah pelajaran buat kita ketika hendak menghadap Allah itu bersuci terlebih dahulu. Itu satu. Kemudian Rasulullah dipulihkan lagi, kemudian hendak diajak untuk Isra, perjalanan malam. Hal ini pun ada suatu peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apa itu? Rasulullah mengalami suatu ujian yang luar biasa. Yang pertama ditinggal meninggal oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Bu, usianya 40 tahun dinikahi Rasulullah. Tapi dahsyat. Kenapa? Dari postur tubuhnya terkenal dengan kutilan, kurus, putih, ya betul, tinggi langsing. Ya. Banyak cowok-cowok yang bujangan maupun yang sudah mempunyai kepingin mendapatkannya. Termasuk diantaranya salah satu adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu saingan Rasulullah sebetulnya untuk mendapatkan Siti Khadijah. Kemudian kaya raya, jujur, sangat baik, sehingga semua orang senang berbisnis dan pengen ngajak bersama dengan beliau. Ini contoh teladan. Jadi kalau orang yang jujur dan baik ingin semuanya orang ngajak kerjasama, karena yakin duitnya tidak akan hilang. Ini perlu dicontoh. Kemudian menikah dengan Rasulullah, berjanji dengan Rasulullah seluruh harta bendanya dipersilakan untuk digunakan berdakwah. Jadi kalau Rasulullah pergi itu istrinya yang modal itu. Jadi bukan Rasulullah datang membawa uang, tidak, mau pergi dikasih uang, katakanlah seperti itu. Sampai seluruh biaya perang. Ini Sayyidatina Khadijah sudah meninggal itu. Ketika terjadi perang, di saat Rasulullah hijrah ke Madinah, perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Badar. Seluruh biaya itu dari harta Siti Khadijah. Siti Khadijah menjelang wafatnya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau hartaku sudah habis untuk gunakan untuk berdakwah, masih kurang ya Rasulullah. Seandainya engkau saksikan jasadku yang ada di kuburan itu dapat engkau gunakan untuk kendaraan, silakan dirangkai tulang-tulangku. Itu Siti Khadijah, maha dahsyat. Makanya Rasulullah itu di setiap tahun ketika Siti Khadijah selalu
mengundang sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah ngajak makan bersama dan menceritakan ini yang dinamakan manakib. Biasanya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ada manakib Siti Khadijah, membaca riwayat. Maka ini dasarnya. Maka ada orang yang bilang apa itu khol bid'ah, tidak. Rasulullah mencontohkan setiap wafatnya Siti Khadijah mengundang sahabat, kemudian sembelih kambing juga iya ataupun yang lainnya, membacakan riwayat Siti Khadijah bagaimana kebaikan istrinya. Itu Siti Khadijah ditinggal meninggal, Rasulullah mengalami kesedihan. Karena apa? Sesuatu hilang dari bagian hidupnya, ya dari berjuang. Yang kedua adalah paman beliau yang bernama siapa Bapak Ibu? Abu Thalib meninggal dunia. Masya Allah. Beliau itu yang menjaga Nabi, bahkan juga menghidupi Nabi dalam arti memberikan kehidupan sehari-hari, meninggal dunia. Inilah yang membuat beliau sedih. Kemudian Allah menghiburnya dengan mengangkat ke langit. Ada kisah yang lain sebelum terjadi Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah bahwasanya bumi dan langit itu berdebat. Langit bilang sama bumi, wahai bumi, engkau dan aku bagus mana? Kata bumi, tentu bagus saya. Namanya kenapa? Saya adalah tempatnya keindahan pohonan dan lautan. Kata langit, tentu bagus saya. Kenapa? Saya ars, tempatnya para malaikat dan surga dan bidadari. Kata bumi, tetap bagus saya. Kenapa? Kekasih Allah ada di Muhammad. Maka mendengar ini, bumi langit nangis, memohon pada Allah agar diangkat Rasulullah ke langit, agar mulianya sama dengan bumi. Satu kisah. Singkat cerita, kemudian malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah untuk membawa Rasulullah. Maka dicarilah kendaraan. Apa itu kendaraannya? Adalah buruk. Malaikat Jibril mencari buruk, ternyata disisikan 45.000 buruk. Buruk itu kalau digambarkan, ada satu ulama menggambarkan seperti kuda, namun wajahnya cantik seperti bidadari. Ada ulama yang menggambarkan seperti kilat. Kalau naik kakinya yang depan ke atas, kalau turun kakinya belakang yang ke bawah. Cepatnya sepanjang kita memandang satu ketika sudah sampai. Sangat dahsyat dan luar biasa. Lah dari sekian ribu buruk itu ada satu buruk yang disaksikan oleh malaikat. Kenapa diam saja wahai buruk? Wahai buruk, kenapa engkau menangis? Wahai Jibril, kenapa saya tidak menangis? Ribuan tahun yang lalu Allah menciptakan aku, dan Allah mengatakan bahwasanya aku punya kekasih yang namanya Muhammad. Saya mendengar itu, hatiku rindu ingin berjumpa dengannya. Di keningnya ada tulisan La ilaha illallah. Oh begitu disingkatnya. Kalau buruk, janganlah engkau bersedih. Tak berapa lama aku akan berjumpakan engkau dengan Muhammad. Mendengar kata Muhammad, ingin berjumpa dengannya, maka dia senang dan berhias diri dan dibawalah ke bumi bersama Rasulullah. Sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail, Rasulullah di tengah-tengah. Mulailah dari Masjidil Haram. Ini kita cermati dulu. Kenapa Masjidil Haram? Masjid yang paling mulia. Kemudian Masjidil Aqsa, masjid yang paling mulia. Di dunia ini ada 3 masjid yang paling mulia. Selainnya sama. Yang pertama Masjidil Haram. Diterangkan dalam hadis, kalaulah kita sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, nilainya sama dengan pahalanya sholat di masjid lain 100.000 rakaat. Ibu pernah terbayangkan sholat 100.000 rakaat? Karena di Masjidil Haram terjadi. Kemudian sholat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 10.000 rakaat. 1 rakaat dibanding dengan masjid yang lain.
Ini adalah gambaran keindahan bagaimana 3 masjid. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, di Masjidil Aqsa di Palestina, nilai pahalanya sama dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Inilah perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid. Saya lompat-lompati kisahnya karena mengejar waktu sampai jam 10. Kira-kira seperti itu. Udah kurang 10 menit ya Pak ya? Iya. 10 menit ya, langsung. Hikmah yang kita ambil, yang pertama, kalau ingin mulia, yang pertama peduli dengan masjid. Maka Pak Hendri ini kalau diundang ke masjid paling rajin. Karena kalau ingin diangkat derajatnya Allah, di daerah setempat peduli dengan masjid, kemanapun dengan masjid. Jangan jauh dari masjid. Kalau jauh dengan masjid itu seperti ikan jauh dari kolam. Kemana akhirnya dia? Ke panci, isinya minyak. Kemudian dari masjid ke masjid ini baru diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Manusia Allah. Makanya ke masjid itu jangan seperti sebuah ungkapan. Ke masjid itu sampai tua. Bukan kalau sudah tua baru sampai ke masjid. Ada Pak Bu? Ada Pak Nis? Ke masjid itu sampai tua. Bukan sudah sampai tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Jangan kalau sudah mati baru ke masjid. Ini kalau pengen kita hidup mulia jangan ke masjid. Rasulullah dalam perjalanannya dari satu tempat ke tempat sholat. Yang pertama Rasulullah begitu melewati sebuah tempat, apa namanya? Di situ adalah di sebuah tempat namanya adalah di Tursina. Saya lompati. Di Tursina tempat di mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Tapi nggak kuat Nabi Musa. Sholat 2 rakaat. Kemudian terus jalan lagi, sampailah Rasulullah di sebuah tempat, di sebuah kebun kurma, sholat 2 rakaat. Namanya kebun Thaibah. Jibril kemudian tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah tempat tadi engkau di mana engkau sholat? Tidak ya Jibril, itu adalah Madinatul Munawwarah yang nantinya engkau akan hijrah di sini, sholat 2 rakaat. Kemudian sampai ke Bethlehem bisa sekarang. Di mana itu? Di Palestina. Palestina itu disebut dengan Baladul Anbiya, negerinya para nabi. Karena banyak nabi-nabi yang diturunkan di sana. Kemudian ke masjid namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini jaraknya dengan Masjidil Haram 1239 km. Dalam perjalanan yang ditempuh pada umumnya para pedagang itu 2 bulan pulang balik. Tapi Rasulullah semalam saja. Sampai di masjid Rasulullah, kemudian para nabi-nabi turun semuanya, dipersilahkan untuk mengimami sholat. Makanya Nabi mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul karena menjadi imam sholat. Sangat dahsyat luar biasa. Di saat perjalanan banyak peristiwa, makanya diberkahi sekelilingnya. Apa peristiwa-peristiwa tersebut? Di antaranya Nabi saat melewati tempat tersebut melihat ada seseorang yang panen buah. Kalau orang Jawa itu nandur pari gitu kan. Begitu pari dipotong, dituai padi, belakang tumbuh lagi lewat terus. Jibril ditanya oleh Rasulullah, itu apa ya Rasulullah? Itu apa ya Jibril? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, itu gambaran umatmu. Dalam hidupnya jikalau peduli dengan ibadah yaitu sedekah, maka hartanya tidak akan habis, bahkan melimpah ruah. Seperti itu ibaratnya. Makanya Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, tambah dikit ya. Jadi Allah mengumpamakan orang yang sedekah di jalan Allah itu seperti satu butir benih. Bahasa Arabnya habah, orang Jawa nyebutnya gabah. Tahu ayah bu ya? Gabah. Ditanam masuk ke bumi, tumbuh dari 1 menjadi 7 tangkai. 7 tangkai masing-masing berbuah 100. Itulah ibaratnya. Jadi 1 menjadi 700 kali lipat. Masih ditambah lagi. Allah kehendaki siapa yang mungkin dibaca hatinya sedekahnya sangat ikhlas dari uang yang jelas-jelas halal ditambah lagi. Maka jangan khawatir, sedekah tidak akan membuat bangkrut, tapi sedekah akan membuat harta barokah. Dijamin, ya. Yakin ya Allah, tidak akan bangkrut. Kalau ada membawa kotak infak itu menolong kita, berarti mau menambah rezeki kita, masukkan. Kita percaya sama Allah. Itu ayat Allah yang memberikan rezeki pada kita. Maka yakinlah, itu gambarannya nama Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah terus dalam perjalanannya mencium aroma yang sangat harum. Heran ya Rasulullah, ya Jibril, ini aroma apa nih harum sekali? Ya Jibril, itu adalah aroma dari dulu adalah seorang yang sangat kuat tauhidnya, yaitu Ibu Masitoh. Pernah dengar bu ya? Masitoh. Kalau enggak ada rumah sakit namanya rumah sakit Masitoh. Ternyata beliau ini adalah dulu pembantunya Fir'aun, kerja di Fir'aun. Di saat beliau menyisir rambut putrinya, sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, beliau ucapkan, celakalah Fir'aun. Gambarnya seperti itu. Anaknya kaget. Duh, ibu, kenapa engkau mengucapkan seperti itu? Bukankah Fir'aun Tuhanmu? Tidak, Tuhanku adalah Allah. Engkau harus nyabut, kalau nggak nyabut nggak pernah aku bilang sama bapakku, kira-kira seperti itu. Silakan. Sampailah di telinga Fir'aun, dipanggil Masitoh, Kemon. Ya. Benarkah engkau mengaku Tuhan selain aku? Betul, wahai Paduka Raja. Tuhanku adalah Allah dan juga Tuhan engkau. Cabut omongan, kalau enggak, maka rasakan apa yang akan terjadi padamu. Ibu Masitoh ini menghadapkan dengan menggendong satu anak. Ya. Kemudian kalau tidak maka akan berakhir sampai di sini nyawamu, kira-kira seperti itu. Pengawal siapkan belanga. Kemudian dihidupkan pakai kompor ajaib waktu itu. Sangat panas diisi air. Begitu sudah mendidih, Masitoh tengok apa yang kau lihat itu adalah belanga yang isinya air yang mendidih. Itu adalah tempatmu berakhir di sini. Minta tolonglah sama Tuhanmu. Apakah menolongmu? Tapi engkau minta tolong sama aku, akan aku selamatkan kamu. Tidak. La ilaha illallah. Tuhanku itu hanya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagus. Melihat seperti itu sudah mulai al-wujud datang, tidak mendorong Masitoh. Dia tengok anaknya meneteskan air mata. Tiba-tiba anak ini kok bisa ngomong. Ini ada anak ajaib. Salah satunya adalah anaknya masih ngomong. Wahai ibu, janganlah aku bersedih. Apa yang kau yakin adalah benar. Allah akan menyelamatkanmu dan menempatkan kita di tempat yang terindah. Melihat mendengar kata-kata bayi yang baru yang masih kecil yang belum bisa ngomong seperti pada umumnya anak, maka diusaplah air matanya yakin. Ditendanglah Masitoh sama anaknya masuk ke belanga sehingga menjadi kira-kira seperti apa, seperti itu memasak ingkung. Ini yang terjadi. Maka orang yang megang akidah kuat namanya tetap harum sampai hari kiamat seperti Masitoh. Contohnya para wali, para ulama, termasuk para politisi, insya Allah Pak Hendri. Kalau peduli dengan kita, dengan Allah harum namanya. Betul lah benar? Pas setengah hati ini ucapannya. Betul lah benar? Ya. Amin ya rabbal alamin. Masih berapa menit Pak? Habis? Masih. Hah? Kawan-kawan kita nanti kalau saya gak ikut kata beliau nanti diancam nih. Kawan lagi kita. Jadi Bapak Ibu, substansi dari ini adalah sholat. Allah memanggil Rasulullah
untuk diperintahkan melaksanakan ibadah sholat. Sholat ini adalah tempat kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi ukuran kita, amaliyah kita baik dan tidaknya diukur dari sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan kemuliaan 5 hal. Yang pertama, dijamin hidupnya